Di sini ada nggak nih yang takut sama hantu? Seharusnya sih nggak ada ya, karena kan lo semua udah pada terlatih nih mentalnya. Sering di ghosting. Dari dulu gue tuh suka banget dengerin cerita-cerita horor dari orang-orang, karena emang gue pribadi nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian horor. Makanya gue suka tuh kayak, ayo dong, lu punya cerita horor nggak? Ceritain dong. Ya walaupun kayaknya setelah gue pikir-pikir sekarang, ini orang banyakan bohongnya gitu. Kayak nggak masuk akal ceritanya, tapi gue suka aja. Pas gue lagi ngaji, karena teman-teman gue belum pada datang, baru teman gue sama guru ngaji gue nih. Akhirnya gue iseng, gue bilang, bu cerita horor dong bu, ibu punya nggak? Terus ternyata dia punya, dan ini kejadiannya baru 2 hari yang lalu dia ngalamin sendiri. Sebenarnya kalau ini cerita diceritain di posisi gue sekarang, menurut gue ini sama sekali nggak serem. Tapi karena dulu gue penakut banget, jadi menurut gue itu sangat serem. Di ceritanya, guru gue ini lagi ngapus-ngapusin pesan yang masuk ke handphonenya, kayak pesan-pesan spam gitu. Dan ini posisinya jam 11 mau setengah 12. Suami sama anaknya udah pada tidur. Dia tuh nggak sengaja kepencet ringtone HP, jadi HP-nya bunyi. Dan ini emang HP yang zaman dulu yang masih pencet-pencet. Abis itu dimatiin ringtone-nya kan. Nah, gak lama setelah itu ada telepon masuk dan nomor tidak dikenal. Diangkatlah sama guru gue. Pas diangkat, halo. Terus dia ngomong, nyalain lagi dong lagunya. Balaslah sama guru gue, Dih, sokap lu request. Ya enggak lah. Abis langsung dimatiin sama guru gue. Malamnya gue tuh gak bisa tidur. Kenapa? Karena cerita itu. Bukan. Gue mau cerita horor, tapi sebenarnya ini tuh nggak horor banget sih ceritanya. Cuma kayak gue mau cerita aja karena gue gabut, dan gue nggak akan masukin sound horor ya, karena kayak di video kemarin banyak yang bilang, Min gak usah pakai lagu-lagu horor serem kayak gini dong. Oke, nggak akan gue masukin, ini bener-bener pure. Gak gue edit nih video. Ini gue diceritain sama teman gue, jadi pengalaman tantenya sendiri. Jadi suatu hari tantenya ini lagi mau ke suatu gedung. Kayaknya waktu itu mau ngurusin pajak deh, gue juga agak lupa karena temen gue diceritain udah lama deh. Pokoknya mau ngurusin pajak udah lama gak kesana. Yaudah datang ke sana sekitar jam 7 jam 8, tapi sepi. Kayak seharusnya jam segitu adalah jam orang ngantor gak sih? Kayak udah seharusnya 1-2 orang udah pada ada di kantor kan, tapi itu bener-bener gak ada orang. Dan lampunya tuh mati, jadi bener-bener cuma ada cahaya dari luar aja gitu, bener-bener mati. Tapi tantanya gak berpikir yang aneh-aneh atau gimana, karena mungkin aja ada yang habis ultah gitu semalam, terus kayak pada ketiduran semua karena habis party semalaman di warung. Wow, live musik nggak dong, tapi kayak mungkin aja nggak sih, kayak tantenya sangat-sangat positive thinking. Masuk ke gedung, tantenya langsung naik lift, pencet lantai paling atas karena kantornya di lantai paling atas. Kita umpamain aja di lantai 15. Nah, sebelum sampai lantai 15, tiba-tiba tuh liftnya berhenti di lantai 9. Pas kebuka liftnya tuh bener-bener langsung lorong dan gelap banget. Di situ nggak ada cahaya sama sekali, bener-bener lorong gelap. Terus tantenya bingung kayak, ini lift berhenti kan kalau ada yang mencet, tapi bener-bener nggak ada orang sama sekali. Di situ udah mulai nggak enak. Yaudah akhirnya tantenya tutup lagi liftnya, naiklah sampai ke lantai 15. Sampailah di lantai 15, tantenya turun. Terus itu keadaan sepi dan ada satu cowok mas-mas nih lagi beresin barang, kayak masukin barang ke dus-dus, kayak nggak tahu kurir nggak tahu OB deh pokoknya. Ditanyalah ke mas-mas ini kan tantenya, Mas ini kantornya udah tutup atau emang belum buka atau gimana? Terus masnya bilang ini udah pindah, jadi kantornya udah nggak di sini lagi, dan emang ini semua gedung nih rata-rata kantornya udah pada tutup semua bu gitu. Terus akhirnya tantanya bilang, oh udah pindah ya, makasih ya mas, segala macam. Terus cabutlah nih ke bawah. Pas turun keluar udah terang kan, itu ketemulah sama tukang ojek. Si tukang ojek ini heran kan, kok dia keluar dari gedung ini. Terus ditanya nih sama tukang ojeknya, Mbak dari mana? Terus habis itu ditanya, oh ini pak saya tadi mau ke kantor di lantai 15 tapi dia udah tutup, segala macam diceritain. Terus tadi ketemu juga sama orang katanya udah tutup, makanya saya ke bawah lagi gitu. Terus kayak si tukang ojeknya bener-bener bingung. Terus dia bilang, loh di atas ada orang, ini kantor udah 1 tahun tutup. Itu tantanya shock, dan yang kayak tadi dia ngomong ada orang di lantai 15 dan liftnya kenapa bisa jalan kalau udah 1 tahun gedungnya nggak dipakai, ngerti nggak sih? Kan seharusnya kayak listrik segala macam udah nggak ada, walaupun emang tadi pas masuk lampunya mati, tapi liftnya jalan cuy. Kayak itu siapa dia? Gue kan pernah mention ya kalau misalnya gue tuh nggak pernah ngalamin kejadian horor. Nah, gue tuh inget sebenarnya gue ada, tapi itu juga gue masih bingung sih itu tuh beneran atau cuma halu doang gitu. Kejadiannya pas masih SD itu gue anaknya sangat penakut, takutan banget. Lo tau gak sih yang SMS random gak jelas gitu, yang pokoknya di bawahnya tuh pasti dia ngomong kayak gini, sebarkan SMS ini kalau tidak jam 10 malam saya akan ada di jendela rumahmu. Kayak itu gue percaya, dan gue sebarin, bener-bener disuruh ke 8 orang, gue 8 orang, kalau bisa gue lebihin 10 orang. Pokoknya gue bener-bener takut deh sama setan gitu, takutan setan daripada sama orang tua gitu. Orang tua gue lawan, setan gak berani. Nah suatu hari nih gue abis diceritain dari temen gue nih, katanya nenek gayung udah deket di daerah rumah gue.
percaya gue nenek gayung tuh ada gitu. Terus mana pas hari itu mak bapak gue lagi pergi ninggalin gue sekeluarga minggat gitu. Enggak dong, nggak tahu lagi kemana. Terus abang gue main seperti biasa, tidak pulang-pulang seperti Bang Toib. Gue tidak tahu main kemana. Terus di rumah sendirian. Nah balik sekolah sepi banget daerah rumah gue. Ini BTW kejadiannya di rumah gue yang lama. Pas nyampe rumah ada ayam aja tuh, sepi kan. Rumah gue nyalain TV biar rame aja gitu, padahal mah gue juga nggak nonton. Itu gue sambil nungguin mau berangkat sanggar gue itu jam 2:30. Di situ posisinya masih 1:30, masih lama tuh. Gue nonton TV, nonton FTV itu ya di SCTV. Itu bener-bener suasananya ngedukung banget, lagi sepinya juga tuh daerah rumah gue. Gue nggak tahu kenapa biasanya rame gitu, motor-motor lewat ini tuh kayak jarang banget motor lewat. Lagi TV-nya iklan nih, kan diem kan, nggak tahu mau ngapain, gabut, nggak punya HP dulu kan. Terus tiba-tiba gue nggak dengar kok ada yang suara orang mandi. Kan kamar mandi gue pakai gayung ya, kagak pakai shower kan, karena kita nggak mampu gitu. Jadi pakai gayung, kok ada yang cebar-cebur nih. Gue pikir tetangga gue kan mandi gitu. Gue tempelin kuping gue di tembok gitu, sepi, kagak ada apa-apaan, tapi kayak ada suaranya jelas banget. Terus gue jalan ke arah kamar mandi gue liat gini, nggak ada suaranya, langsung hilang. Pas lihat kamar mandi gelap, tidak ada suara, tidak ada apa-apa, langsung semua bulu gue keangkat, merinding gue. Nggak semua bulu ketek kan, nggak, bulu tangan sama bulu kaki gue langsung merinding. Gue langsung ngambil tas yang isinya perlengkapan buat nari, langsung gue cabut dari situ. Gila, gue takut banget. Kayak sejak itu gue nggak berani untuk tinggal di rumah sendirian. Yang padahal kalau di posisi sekarang, wah, gue foya-foya kalau misalnya di rumah sendirian, bebas gue. Tapi pada saat itu nggak, gue langsung trauma, gue nggak mau sendirian. Karena waktunya belum mulai buat sanggar gitu, di sana juga masih sepi, tempatnya juga belum dibuka. Akhirnya gue mampir dulu ke rumahnya Om Burhan. Nggak, gue belum kenal Om Burhan di situ. Gue kenal Om Burhan itu kalau nggak salah SMP ya. SMP. Buat yang takut skip aja, buat yang nggak takut skip aja deh semuanya. Kagak usah ditonton nih video gue. Kali ini gue mau ceritain satu cerita mistis lagi dari Indonesia bagian timur. Yap, tepatnya dari Ambon. Apa tebak-tebak? Ya kamu di sana, Irwan, di pojok sebelah kiri apa? Nenek Luhu. Nenek Luhu ini dikisahkan sebagai sosok mistis yang berbadan manusia, tapi kaki ini kaki kuda. Dan dia ini biasanya muncul pada saat hujan panas. Jadi pas lagi hujan, tapi cuacanya tuh panas terang gitu. Lantas siapakah Nenek Luhu itu? Oke, gue akan ceritain dari awal. Sebenarnya ini ceritanya panjang, cuma gue akan singkatin. Dan ini gue cerita horor bukan cerita sejarah, tahu nggak lu? Konon katanya pada zaman penjajahan Belanda ada satu negeri nih namanya Negeri Luhu yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Gimalaha. Negeri ini terkenal dengan cengkeh gitu, dan hal ini didengar oleh Belanda yang saat itu ada di Ambon. Akhirnya Belanda memutuskan untuk menyerang negeri tersebut untuk menguasainya. Dan ya, Raja Gimalaha ini kalah dan satu keluarganya itu tewas kecuali satu orang putrinya namanya Putri Taina Luhu. Sang putri ini tidak dibiarkan begitu saja oleh para tentara Belanda. Akhirnya dia juga dibawa ke Ambon, tepatnya di Benteng Victoria. Terus diapain? Dijodohin coba sama panglima tentara Belandanya, karena dia cakep nih. Ya mana mau lah ya, asik. Siapa gue, lu udah ngebunuh keluarga gue gitu kan. Terus habis itu apa? Ini saking kurang ajarnya nih, dia dilecehin juga. Dia diperkosa sama panglima tentara Belandanya karena mungkin nolak ya, nggak mau nikah sama dia. Akhirnya si putri ini menyusun rencana untuk kabur dari benteng tersebut dan berhasil. Sang putri ini kabur ke istana Soya. Di sana dia diperlakukan sangat-sangat baik, bahkan dianggap sebagai saudaranya sendiri sama Raja Soya tersebut. Dia dikasih makan, dikasih tempat tinggal, dikasih HP buat main TikTok, nggak bercanda. Setelah kurang lebih 1 bulan tinggal di istana Soya adem ayem nih, tiba-tiba dia positif COVID, bukan, Hamidun. Nah, karena dia nggak mau nyusahin lagi, akhirnya dia berencana untuk kabur lagi nih. Terus akhirnya pada malam hari dia kabur secara diam-diam menggunakan kuda dari Raja Soya tersebut. Besoknya ketahuan tuh kalau sang putri ini udah melarikan diri. Nah ya udah, habis itu si raja manggil pengawal, "Woi pengawal, gece, cariin Putri Taina Luhu," begitu. Ini yang gue bingung, apa rajanya ini ribet banget gitu. Ini kayak demen gak sih? Gak mungkin cuma dianggap saudara, gak mungkin nih. Kenapa nggak confess aja gitu? Oh, atau Raja udah punya istri kali ya? Ada yang tahu nggak sih? Kalau tahu komen dong. Singkat cerita, akhirnya si pengawal bertemu dengan sang putri, terus diajak pulang, nggak mau. Dia bilang nggak mau, nggak suka, agelah gitu. Dia pengen hidup sendiri. Nah, pada saat si pengawal mau narik tangan si putri, tiba-tiba dia hilang. Semua kaget dan terpana gitu. Nah,
Sejak peristiwa itu nih, penduduk di Ambon nih sering diganggu oleh makhluk halus. Apalagi pada saat turun hujan tapi panas, warga ataupun anak-anak sering banget hilang secara misterius. Dan menurut kepercayaan setempat, yang mengambil warga dan anak-anak yang hilang secara misterius ini adalah jelmaan dari Putri Tainaluhu. Malam itu aku berkunjung ke rumah temanku. Lalu dia meninggalkanku di rumahnya untuk ke supermarket membeli cemilan. Lalu pembantu temanku menghampiriku sambil berkata, "Hati-hati ya kalau naik tangga, berbahaya." Lalu ketika aku ingin berbicara, ia langsung pergi. 5 menit kemudian temanku datang. Aku langsung bertanya, "Tanggamu berbahaya? Berbahaya kenapa?" "Oh iya, tangganya licin. Kamu kalau lewat hati-hati ya. 7 hari yang lalu pembantu aku kepleset di sana. Dia terbentur keras, akhirnya meninggal." "Oh, pantesan pembantu baru kamu memperingati aku barusan." "Pembantu baru? Aku nggak ada pembantu baru. Di rumah ini hanya aku sama kamu." Oke, kita cerita horor lagi. Jadi kan waktu itu gue pernah bahas dimana orang pengen bikin orang itu luluh sama kita itu pakai darah haid. Jadi gue dapat DM dari salah satu followers TikTok gue. Dia juga menceritakan hal yang sama yang ada di kampung dia. Ceritanya seperti ini. Kita sebut aja namanya Novi. Jadi dulu tuh pernah ada kejadian heboh banget di kampungnya Novi. Sampai orang-orang kampung itu nggak pernah pada berani kalau keluar lewat maghrib. Semua pintu rumah langsung ditutup kalau udah lewat dari maghrib. Jadi ceritanya itu pernah ada seorang istri yang bernama, kita sebut aja namanya Sinta. Jadi dia tuh merasa pengen banget disayang terus sama suami. Dia melakukan apa aja yang penting suaminya tetap sayang sama dia, termasuk melakukan hal yang aneh-aneh. Nah, suatu ketika suaminya Sinta ini pengen dibikinin kopi. Nah, Sinta pun bikinin kopi. Kebetulan pas itu dia lagi haid. Dan lu tahu itu darah haidnya diperes, taruh di kopi, dan dihidangkanlah buat si suaminya. Gak cuma sehari 2 hari, tapi sering banget Sinta ini menghidangkan kopi dicampur sama darah haid buat suaminya. Singkat cerita, istrinya ini sakit parah dan mengalami sakaratul maut, hingga akhirnya meninggal dengan keadaan bau busuk. Pas selesai dikuburin ya, dari sore sampai menjelang malam, ini si suaminya tuh kayak ngerasa kesepian banget. Ya pasti sedih sih, karena emang kan ditinggal sama istri tercinta. Dan pas mau tidur nih ya, suaminya tuh kayak ngerasa kayak ada yang mijitin dari belakang. Tapi lama-lama dia mulai terbiasa tanpa hadirnya istri tercinta. Tapi setelah istrinya meninggal 3 hari yang lalu, ada seorang ibu-ibu yang kayak baru tahu kalau si Sinta ini meninggal. Dan ternyata Sinta ini punya hutang ke ibu itu. Tapi ya ibu-ibu itu kayak, ya udahlah kalau memang udah meninggal aku ikhlasin aja. Tapi ibu-ibu itu dengar cerita yang kurang enak, dimana katanya arwah Sinta ini gentayangan. Makanya warga kampung ini selama 8 hari mereka tuh takut banget keluar rumah kalau udah malam hari. Oke, balik lagi ke ibu itu. Jadi ibu itu kan lagi nyuci piring pas malam hari. Tiba-tiba dia tuh kayak ngedenger suara lirih, ada yang nangis. Terus ibu itu memberanikan diri nyari tahu ini sumber suaranya di mana. Dan ternyata pas tahu itu arwah Sinta. Dan Sinta ngomong ke ibu itu, "Bu, utang saya belum lunas ya. Saya di sini tersiksa banget." Sinta itu ngomong ke ibu itu sambil nangis. Terus dijawab sama ibu itu, "Udah, jangan ganggu aku lagi. Aku udah ngiklasin utang kamu." Si ibu itu juga sempat gemeteran ya, tapi alhamdulillahnya dia nggak terlalu takut karena sering banget ngelihat hal-hal kayak gitu. Dan yang sangat mengejutkannya, ini Sinta ini sering banget nakut-nakutin orang kampung. Dan yang lebih parahnya, arwah Sinta ini di mulutnya ada pembalut yang udah busuk. Itu karena semasa hidupnya dia melakukan hal-hal yang pokoknya buat kalian jangan pernah ngelakuin hal-hal yang seperti itu, karena dampaknya bisa fatal banget.